Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Randy Abdurrahman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dengan NIM 06061382025052. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang senam di Indonesia, yang mana senam ini merupakan kegiatan olahraga yang sangat populer di Indonesia, yang meliputi dari senam irama, senam aerobik, dan senam lantai. Nah, kali ini kita akan berfokus pada yang namanya itu senam lantai. Apa itu pengertian senam lantai? Senam lantai adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan dengan gerakan di lantai dan menggunakan matras sebagai alasnya. Nah, ini senam lantai ini berasal dari kata gimnastik yang dilakukan di ruang khusus dengan memadukan performa gerak, kekuatan, kecepatan, dan gerak yang serasi. Adapun pengertian senam lantai ini menurut para ahli, kita ambil dari menurut Budi Sutrisno pada tahun 2010. Senam lantai adalah salah satu cabang olahraga yang unsur geraknya seperti mengguling, melenting, keseimbangan lompat, serta loncat. Untuk dapat melakukan gerakan-gerakan senam lantai, kamu harus melakukan banyak latihan secara teratur. Oke, selanjutnya apa-apa saja sih manfaat dari senam lantai ini? Yang pertama itu adalah meningkatkan fleksibilitas tubuh. Nah, manfaat pertama, ketika kamu melakukan senam lantai, ialah bisa membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Otot perlahan menjadi kencang dan lentur dibandingkan melakukan olahraga lainnya. Dan yang kedua, tulang kuat dan sehat. Senam lantai melatih kekuatan otot inti tubuh untuk menahan beban tubuh sendiri. Rutin melakukan senam ini sangat baik untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulangmu. Yang ketiga, daya tahan tubuh. Manfaat senam lantai selanjutnya adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan melakukan senam lantai secara teratur, dapat membangun daya tubuhmu seperti latihan kardiovaskular, ya. Dan yang keempat itu ada membakar kalori. Melakukan senam lantai dapat membakar kalori dalam tubuh. Hal ini karena senam lantai mengontrol detak jantung dan melibatkan otot-otot di lengan, kaki, punggung, bahu, dan perut. Oke, yang kelima, menguatkan otot. Gerakan senam lantai melibatkan hampir seluruh otot tubuh bergerak. Berbagai gerakan senam lantai seperti roll depan, sikap lilin, kayang atau handstand melibatkan kaki dan lengan ketika melakukannya, yang mampu meningkatkan otot yang ada di seluruh tubuh. Yang keenam atau yang terakhir, ini ada tingkat kedisiplinan diri. Gerakan senam lantai ini juga membutuhkan konsentrasi dan komitmen yang tinggi, melatih konsentrasi dan bekerja keras untuk bisa mendapatkan gerakan yang sempurna, gerakan yang benar, gerakan yang baik agar terhindar dari cedera. Hal ini karena untuk sekedar rutin melakukannya tidak selalu menjadi upaya yang mudah. Oke, pada pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas beberapa gerakan dari senam lantai yang menurut yang Bapak pelajari pada semester 1 pada saat kuliah kemarin. Itu yang pertama ada roll depan, yang kedua roll belakang, yang ketiga headstand, yang keempat handstand, yang kelima handstand roll, yang keenam kayang, yang ketujuh guling lenting, yang kedelapan meroda, yang kesembilan round off, yang ke-10 lompat harimau, yang ke-11 lompat jongkok, dan yang ke-12 itu lompat kangkang. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan memberitahu bagaimana cara melakukan gerak-gerakan dasar yang tadi Bapak sebutkan. Bapak akan membahas cuma ada beberapa ya. Yang pertama ada roll depan. Bagaimana cara melakukan roll depan? Yang pertama, badan berdiri tegak, lalu kedua tangan harus diluruskan ke samping badan. Yang kedua, siku diletakkan ke samping dan kepala dimasukkan di antara kedua tangan. Yang ketiga, bahu disentuhkan ke matras. Yang keempat, lakukan gerakan dengan berguling ke depan. Yang kelima, kedua lutut dilipat, lalu lutut pun ditarik ke dada dengan posisi tangan yang merangkul ke lutut. Nah, yang terakhir, pada saat sikap akhir melakukan guling ke depan, kalian harus melakukan gerakan jongkok dan selanjutnya berdiri tegak. Yang selanjutnya ada roll belakang. Bagaimana cara melakukan roll belakang? Yang pertama harus kita lakukan itu adalah berdiri tegak dan kedua tangan diangkat lurus ke atas membentuk huruf V. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, ikuti dengan menekuk kedua lutut sampai agak jongkok atau setengah jongkok, kemudian luruskan pandangan ke depan. Yang keempat, gulingkan badan ke belakang dengan tangan siap menjangga
dan memberi dorongan agar gulingan itu tetap maksimal. Yang selanjutnya, ketika kalian sudah berguling, kaki kalian harus lurus, dan ketika kalian akan menjatuhkan badan, kaki dijatuhkan di atas kepala. Yang terakhir, kembali ke posisi semula dengan berdiri tegak dengan pandangan tetap ke depan. Yang selanjutnya ini ada cara melakukan headstand. Nah, bagaimana cara melakukannya? Itu yang pertama, ambil sikap awal posisi jongkok dan tempatkan kedua tangan atau kedua telapak tangan dan ujung kepala di matras. Saat kepala dan kedua tangan kalian sudah siap dipakai untuk bertumpu, pindahkan pelan-pelan titik berat tubuh ke titik tumpu. Oke. Yang selanjutnya, angkat kedua kaki secara perlahan, angkat ke atas dengan cara membengkokkan kaki ke atas sampai kedua kaki dan panggul berada di atas kepala. Yang terakhir, secara perlahan luruskan kedua kaki sampai posisi kaki dan tubuh membentuk garis lurus ke atas. Yang selanjutnya itu ada handstand roll. Bagaimana cara melakukan handstand roll? Yang pertama itu berdiri tegak, lalu kedua tangan lurus samping badan. Yang kedua, angkat kedua tangan ke depan, lalu bungkukkan badan. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Selanjutnya, siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan. Yang selanjutnya, sentuhkan bahu ke matras dan bergulinglah ke depan. Yang kelima, lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Dan yang terakhir, sikap akhir guling depan adalah jongkok, kemudian berdiri dengan tegak. Selanjutnya, cara melakukan kayang. Nah, bagaimana cara kita melakukan kayang? Yang pertama, ambil posisi awal, berdiri tegak dengan kaki sedikit terbuka, selebar bahu lah. Yang kedua, posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Dan yang ketiga, gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkannya ke belakang begini atau boleh begini juga. Kepala menengadah, kemudian badan melenting ke belakang. Nah, pastikan jika posisi telapak tangan kalian menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik. Oke, selanjutnya untuk gerakan dari sikap berdiri ini, Anda dapat melakukannya dengan menggunakan bantuan tembok, sehingga cedera dapat dihindari dan tidak membuat kita terlalu lelah sebagai pemula untuk melakukan gerakan kayang ini. Oke, yang selanjutnya, cara melakukan guling lenting. Nah, bagaimana cara melakukan guling lenting? Oke, yang pertama, posisi tubuh berdiri dan salah satu kaki diletakkan di depan tangan. Kemudian angkat kedua tangan ke matras. Oke, yang kedua, kedua tangan digunakan untuk menumpu ketika melakukan guling ke depan. Selanjutnya, kemudian lakukan gerakan gulingan di mana rapatkan dan luruskan kedua kaki. Kedua tungkai diposisikan lurus ke depan sehingga dekat dengan kepala. Lalu bengkokkan siku serta tumpukan telapak tangan pada matras dan posisikan di samping telinga. Yang keempat, guling ke depan dilakukan di mana tungkai menolak ke atas dan ke depan kedua tangan dalam posisi mendorong. Ketika tungkai telah melewati kepala, dengan begitu badan akan melayang seperti membentuk busur. Yang kelima, rapatkan kedua kaki dan dorong pinggul ke depan untuk melakukan pendaratan. Setelah itu badan digerakkan mengikuti arah rotasi gerakannya. Oke, yang terakhir ini ada meroda. Bagaimana cara kita melakukan meroda? Yang pertama, ambil sikap awal berdiri tegak. Ambil posisi sikap awal yang berdiri tegak menyamping, dengan kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kedua tangan lurus ke atas, serong ke samping seperti membentuk huruf V, dan pandangan fokus ke depan. Yang kedua, jatuhkan badan dengan ke samping kiri atau kanan. Letakkan telapak tangan ke samping kiri atau kanan. Kemudian kaki kanan atau kaki kiri kalian terangkat lurus ke atas. Kemudian disusul dengan meletakkan telapak tangan di samping tangan kiri atau tangan kanan kalian. Yang ketiga, saat kaki kanan diayunkan, maka kaki kiri ditolak pada lantai sehingga posisi kedua kaki terbuka dan serong ke samping. Yang keempat, letakkan kaki kanan ke samping tangan kanan. Selanjutnya, tangan kiri akan terangkat dengan disusul meletakkan kaki kiri di samping kanan. Yang terakhir, badan terangkat, kedua lengan lurus ke atas dalam posisi semula. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video pembelajaran senam lantai ini.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video pembelajaran senam lantai ini dan menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.